Bab 926 sudah menunggu lama. Di alam mimpi kuno, Zhao Feng menggunakan kristal core-nya sebagai landasan untuk dunia kecilnya, dan garis-garis buramnya mulai muncul dalam kenyataan. Pada saat yang sama, aura alam mimpi kuno mulai bergabung ke dalamnya. Itu hampir seolah-olah itu diciptakan oleh alam mimpi kuno itu sendiri. Weng gelombang-gelombang, mata kiri Zhao Feng berkilauan, dan gelombang cahaya keemasan menyebar di udara. Dunia kecilku saat ini hanya ada dalam kondisi energi mental, tetapi telah terikat dengan kekuatan fisik dalam kristal core. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat segalanya. Pada saat yang sama, dia tahu mengapa benda-benda di dunia kecil berbeda dari kenyataan. Objek-objek dari dunia kecil diciptakan oleh kekuatan fondasi seseorang, dan karena sebagian besar kaisar hanya mengolah satu elemen, objek-objek itu juga hanya memiliki satu elemen. Misalnya, Duan Muking adalah dewa suci elemental kayu, jadi dunia kecilnya jelas didasarkan pada elemen wood. Hampir tidak ada unsur api karena bertentangan dengan yayasannya. Core kristal saya berbeda dari yang lain. Dunia kecilku akan lebih stabil daripada yang lain. Petik 2. Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih. Saat ini, kristal core-nya mengandung unsur-unsur angin, petir, air, kayu, dan api. Zhao Feng bahkan berpikir tentang apakah dunia kecilnya akan terwujud sepenuhnya ketika dia mempelajari kelima elemen, tapi itu agak jauh darinya sekarang. Dia hanya berkultivasi sampai tahap awal tingkat ke-8 teknik angin elemental 5 dan masih sangat jauh dari mencapai puncak. Yang terbaik adalah membentuk dunia kecil angin petir terlebih dahulu dan menyempurnakannya seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya untuk menggabungkan domain petir angin ke dalamnya. Lapisan angin dan kilat muncul di sekitar Zhao Feng dan mulai melolong dan berderak. Ledakan, Zhao Feng mengendalikan domain petir angin dan membuatnya berubah bentuk. Dengan kontrol yang tepat dari mata kirinya, domain petir angin bergabung dengan sempurna dengan garis besar dunia kecil. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah mengkonsolidasikannya. Zhao Feng tahu setiap langkah dengan jelas. Dia perlu menggabungkan dimensi Crystal Core, Domain of Wind Lightning, dan garis besar dunia kecil bersama-sama. Ini perlu terjadi secara teratur dan mantap. Masih kurang dari setengah tahun yang tersisa sampai pertempuran untuk Putra Mahkota, dan Paviliun Asap Laut masih berjalan di sini karena mereka berada di dekat lautan. Paviliun Master B, apakah kita datang agak terlambat? Monster Tuasu tersenyum dan bertanya. Paviliun Asap Laut dan 10.000 klan suci telah bekerja sama, dan Kaisar Malam Gelap sedang memperluas organisasi pembunuhan. Bahkan kekuatan bintang 3 yang normal tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Hampir seluruh area di sekitar pantai sekarang berada di bawah kendali Ocean Smoke Pavilion, dan Earth Spirit Hall tidak melakukan apapun. Agen informasi dari Ocean Smoke Pavilion telah berkembang terlalu cepat, dan mereka semua sangat sibuk. Saya percaya bahwa guru telah menetapkan jalan bagi kita, kata Biking Yue dengan pasti dan tatapan lembut. Tuan pergi dengan Tuan Suci Duanmu. Dia pasti bergabung dengan keluarga Duanmu dan menjadi bagian dari pasukan Pangeran ke-13, tebak Kaisar Malam Gelap. Pertunangan antara Zhao Yufei dan Pangeran ke-13 telah ditetapkan sejak lama, dan bahkan mereka tahu tentang itu terlepas dari kejauhan. Selain itu, pasukan Pangeran ke-13 berkembang lebih cepat daripada Ocean Smoke Pavilion. Saya percaya pada mata guru, kata Biking Yue, dan Kaisar Malam Gelap memiliki ekspresi canggung. Biking Yue terlalu mengandalkan Zhao Feng, dan dia bersedia untuk mengikuti Zhao Feng meskipun segel hati gelap. Namun, Malam Gelap Kaisar tertinggi berbeda. Dia masih ingin lepas kendali Zhao Feng 100 tahun kemudian. Dia masih akan tetap berada di organisasi pembunuhan dan membantu Zhao Feng, tapi dia tidak ingin tetap menjadi budak selamanya. Meskipun Pangeran ke-13 masih muda, dia disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri. Menambahkan fakta bahwa ia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, sangat mungkin bahwa ia akan mampu menang bahkan melawan Pangeran keempat, yang saat ini adalah yang terkuat, Old Monster Su menganalisis. Jika tuan mereka memasuki makam kekaisaran dan membantu Pangeran ke-13 juga, Pangeran akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Saat ini, kita berada di Provinsi Gan, dan kita hanya satu kota jauhnya dari Kekaisaran Gan Agung. Biking Yue memiliki ekspresi gembira. Dia akan bisa bertemu tuannya segera. Selain mereka bertiga, ada juga Zanjir, kaisar berjubah hitam dari klan suci 10.000, dan beberapa raja. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dan melewati dimensi fisik dan jiwa.
Itu membuat hati semua orang bergetar, dan mereka segera berhenti bergerak. Kalian semua masih ingin pergi ke Imperial Gan Agung. Saya sudah lama menunggu di sini. Petik 2. Sosok berjubah hitam dan tertutup kegelapan melesat bagaikan meteor hitam. Tekanan iblisnya mengubah segalanya dalam 1000 mil gelap, dan Raja segera memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat mengubah arah. Sosok yang tertutup dalam kegelapan itu seperti penguasa iblis ketika mereka menatap kelompok dari Ocean Smoke Pavilion. Bolehkah aku bertanya siapa kamu dan mengapa kamu menghentikan kami? Ekspresi Old Monster Su jatuh saat dia berdiri ke depan. Jelas bahwa orang ini adalah musuh dari nada dan aura mereka. Kaisar Malam Kegelapan melintas dan memblokir aura Dewa Suci untuk anggota di belakangnya. Jika tidak Zanjir dan Raja akan ditindas sampai mati oleh aura saja. Di sisi lain, Bi King Yue terkejut, 9 kegelapan istana, Secret Lord Demonic Abyss. Hahaha, apakah aku tidak harus mengurus kalian semua sejak Paviliun Asap Laut mengkhianati istana 9 kegelapan? Dewa Suci Iblis Abis tertawa dengan cara yang arogan. Istana 9 kegelapan, hati semua orang jatuh. Menjadi kekuatan bintang 3 puncak, Nine Darkest Palace adalah salah satu kekuatan demonik Dao terkuat, dan mereka adalah monster yang sangat besar dibandingkan dengan mereka. Meskipun Paviliun Asap Laut telah berkembang sangat cepat, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan raksasa ini. Dewa Suci Demonik Abyss khususnya adalah Dewa Suci tua yang biasanya mengasingkan diri, dan kekuatannya tak terduga. Paviliun Asap Laut tidak pernah menjadi milik 9 kegelapan istana di tempat pertama. Mata Bi King Yue yang menentukan. Paviliun Asap Lautan sekarang menjadi kekuatan bintang 3, dan bahkan lebih stabil daripada kekuatan bintang 3 normal lainnya. Mereka masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, dan saat ini memiliki 2 Dewa Suci. Mereka percaya bahwa Dewa Suci Iblis Abis tidak akan berani menyerang mereka jika mereka memasuki kota yang menampung istana kekaisaran. Bi King Yue percaya bahwa pangeran manapun yang didukung oleh Zhao Feng akan menjadi putra mahkota, dan pada saat itu, Istana 9 Kegelapan harus memikirkannya berkali-kali sebelum mengambil tindakan terhadap Paviliun Asap Laut. Jika aku mengatakan itu, maka itu benar. Secret Lord Demonic Abyss terkekeh dingin ketika tatapannya menjadi dingin, dan tekanannya meningkat secara dramatis. Berani sekali seorang kaisar yang sangat kecil melawannya. Dewa Suci Iblis Abyss merasa agak tidak puas dengan apa yang dikatakan Bi King Yue. Kalian semua mundur. Rakasa Tuasu memiliki ekspresi serius. Secret Lord Demonic Abyss lebih kuat dari yang mereka kira sebelumnya. Gelombang kejut acak apapun dari pertarungan antara Dewa Suci bisa membunuh Raja Normal. Bahkan Bi King Yue, yang memiliki kekuatan Kaisar Puncak, harus mundur. Sekelompok semut, Suci Dewa Demonic Abyss tersenyum mengejek ketika dia melihat kelompok dari Ocean Smoke Pavilion. Hanya 2 Tuan Suci tahap awal yang ingin menghentikanku. Cahaya hitam yang mengelilingi Secret Lord Demonic Abyss tiba-tiba melebar dan melesat di udara seperti 2 tentakel hitam. Aura Dao Iblis yang kacau menyapu Agung Malam Kegelapan Agung dan monster Tuasu, membuat hati mereka sedikit bergetar. Sama seperti kedua belah pihak akan bertarung. Suara mendesing. Gelombang kekuatan Magnificent yang cerah dalam bentuk naga muncul dari jauh dan membuat banyak makhluk membungkuk secara naluriah kemanapun ia pergi. Berhenti. Suara seorang pria yang kuat turun. Duke Nanfeng, apa artinya ini? Anda ingin ikut campur dalam bisnis saya? Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss sedikit berubah ketika dia menatap Duke Nanfeng, yang bergegas. Duke Nanfeng, ekspresi orang-orang dari Paviliun Asap Lautan berubah menjadi gembira. Zhao Feng dan Duke Nanfeng memiliki hubungan yang baik, dan mereka percaya bahwa Duke Nanfeng tidak akan melakukan apa-apa. Supreme Emperor Dark Knight dan Old Monster Su menghela nafas. Aura yang Secret Lord Demonic Abyss baru saja lepaskan sedetik yang lalu terlalu mengerikan. Sekarang mereka memiliki Duke Nanfeng, mereka merasa sedikit percaya diri. Untungnya, aku berhasil. Duke Nanfeng menghela napas dalam-dalam ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Paviliun Asap Laut yang terluka. Untungnya, dia telah memberi perintah kepada bawahannya untuk memberitahunya begitu Paviliun Asap Laut datang ke Provinsi Gan, dan dia segera mulai bergegas ketika mendengar berita itu. Dia telah berjanji pada Zhao Feng bahwa dia akan merawat orang-orang ini, jika sesuatu terjadi pada arlojinya, maka itu akan sangat buruk. Pada saat yang sama, dia tidak berharap Nine Darkest Palace untuk benar-benar mengirim Secret Lord Demonic Abyss berakhir.
Zhao Feng adalah penatua agung dari Ocean Smoke Pavilion dan teman saya. Saya tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa ketika Anda mencoba membunuh bawahannya. Petik 2. Duke Nanfeng tidak takut ditanya Lord Suci Iblis Abis, dan gelombang pemeliharaan tak terlihat terpancar darinya. Gambar naga samar bisa terlihat berputar di sekelilingnya. Alis suci Dewa Iblis Abis berkerut sedikit. Secara teori, tindakan Duke Nanfeng tidak salah. Paviliun Asap Lautan pernah menjadi bawahan 9 kegelapan istana, dan Zhao Feng dengan paksa mengambilnya telah membuat Mara Eselon atas istana 9 kegelapan. Jika dia tidak bersembunyi di istana kekaisaran, tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya. Suci Dewa Iblis Abis mulai menggunakan pembenarannya sendiri ketika menghadapi Duke Nanfeng, tetapi tekanan iblisnya benar-benar meningkat. Ada juga alasan lain mengapa mereka ingin membunuh Zhao Feng dan orang-orang dari Paviliun Asap Lautan. 9 kegelapan istana telah mengirim 4 kaisar setelah Zhao Feng, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Jika Nine Darkest Palace melepaskan Zhao Feng, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? 9 kegelapan istana berdiri di belakang Pangeran ke-13 tetapi menyerang kekuatan Pangeran ke-9. Pangeran ke-13 tidak tahu tentang ini, kan? Kata Duke Nanfeng. Dia menggunakan aturan pertempuran untuk putra mahkota untuk membatasi Secret Lord Demonic Abyss. Pertempuran untuk putra mahkota tidak memungkinkan para pangeran untuk melakukan apapun yang merusak kekuatan para pangeran lainnya. Orang-orang dari Paviliun Asap Laut terkejut. Bukankah Zhao Feng pergi dengan penatua dari keluarga Duanmu? Mengapa dia bergabung dengan faksi Pangeran ke-9? Selain itu, dari semua pangeran yang ada di pihaknya, Pangeran ke-9 itu berperingkat cukup rendah dan memiliki peluang tipis untuk menjadi putra mahkota. Hahaha, Zhao Feng hanya membantu Pangeran ke-9 sebagai individu. Jika Paviliun Asap Laut juga ingin bergabung dengan Pangeran ke-9, Pangeran ke-9 belum setuju untuk itu, kan? Dewa Suci Iblis Abis tertawa. Dia sudah memikirkan semua ini sebelum dia keluar. Ekspresi Duke Nanfeng berubah. Ini memang benar. Agar ada kekuatan untuk bergabung dengan faksi pangeran, pangeran harus menyetujuinya sendiri, tapi mengapa pangeran manapun akan menolak kekuatan bintang 3 yang bebas? Dengan demikian, poin ini diabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Duke Nanfeng, saya mendorong Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri. Suci Demonic Abyss Dewa tertawa dingin dan segera mengambil tindakan. Bahkan jika Duke Nanfeng ingin menghentikannya, dia masih akan membunuh semua orang dari Paviliun Asap Laut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya iblis melonjak di sekitar Secret Lord Demonic Abyss, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Tentakel ini tampak seperti milik binatang buas kuno, dan udara menjadi tegang ketika hati semua dewa suci lainnya menjadi dingin. Tahap akhir, dari alam cahaya mistik. Duke Nanfeng tersedak oleh kata-katanya. Bab 927 Bantuan. Catatan, Malam Agung Kaisar Kegelapan disebut Kaisar karena itu adalah gelar, bukan peringkat kultivasi. Tahap akhir, dari alam cahaya mistik. Duke Nanfeng tersedak oleh kata-katanya. Dia tidak berharap Secret Lord Demonic Abyss telah mencapai tahap akhir dari Mystic Light Realm setelah keluar dari pengasingan. Ini berarti bahwa, bahkan jika dia bekerja sama dengan dua dewa suci dari Paviliun Asap Laut, mereka masih tidak akan menjadi pertandingan dewa suci Iblis Abyss. Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight merasakan gelombang kekuatan yang kuat ketika mereka menghadapi Secret Lord Demonic Abyss, dan tubuh mereka mulai melemparkan dan berbalik. Mereka merasa tidak bisa bernapas karena tekanan. Dewa suci Iblis Abyss seperti dewa yang tak tertandingi. Tahap akhir dari alam cahaya mistik. Rakasa Lama Su tertegun. Dia dan Supreme Emperor Dark Knight baru saja menjadi dewa suci belum lama ini, jadi mereka masih agak jauh dari dewa suci tahap awal yang normal. Lebih lanjut, Supreme Emperor Dark Knight adalah seorang pembunuh. Dalam pertarungan langsung, banyak tekniknya tidak bisa digunakan sama sekali. Namun, bahkan jika mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka, itu masih akan sia-sia melawan Dewa Suci tahap akhir. Dewa Suci Iblis Abyss benar-benar menekan mereka dalam hal kultivasi. Orang-orang dari Paviliun Asap Laut yang telah mundur ribuan mil jauhnya merasakan sesuatu yang salah juga. Aura suci Dewa Iblis Abyss tiba-tiba naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Mereka merasakan hati mereka bergetar bahkan dari sini. Duke Nanfeng juga merasa tidak berdaya. Ledakan.
Tentakel iblis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari Secret Lord Demonic Abyss dan menyerbu menuju malam Kaisar Agung dan monster tua Su seperti pemangsa yang bertemu mangsanya. Supreme Emperor Dark Knight berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang tiba-tiba terbelah dan menghindari serangan saat menghilang ke udara. Old Monster Su menggunakan semua kekuatan suci cahaya mistiknya untuk mundur, tetapi tentakelnya sepertinya panjang sekali. Setelah hilang, mereka hanya mengubah arah dan terus menyerang dengan kecepatan yang sama. Itu memutar dan berbalik dalam upaya untuk mengelilingi mereka, dan mereka tidak pernah menyerah. Dewa Suci Iblis Abis hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan dingin, seolah-olah dia adalah Dewa Langit dan Bumi. Heaven Suppressing Demon Seal. Saat tentakel hendak mengejar monster tua Su, dia mengedarkan kekuatan suci dan melepaskan segel cahaya putih. Cahaya putih ini memiliki aura murni yang bisa menekan kekuatan iblis. Ledakan, segel tangan tua monster Su yang ketakutan berselisih dengan beberapa tentakel. Bam gelombang. Di depan kekuatan Secret Light mistik mutlak, teknik rahasia Old Monster Su benar-benar hancur. Tentakel iblis melewati kekuatan suci dan menembak mati-matian ke arah monster tua Su. Pada saat yang sama, Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba muncul di belakang Secret Lord Demonic Abyss dan menikam pedang seperti bayangan yang berkilau dengan cahaya hitam ke arahnya. Dewa Suci Iblis Abyss terkekeh dingin, dan dia bahkan tidak bergerak melawan serangan Kaisar Malam Kegelapan. Udara di belakang Secret Lord Demonic Abyss mulai berputar ketika tentakel melesat menuju Supreme Emperor Dark Knight dengan aura kacau dan merusak. Suara mendesing. Seketika teknik rahasia Kaisar Malam Gelap berbenturan dengan tentakel iblis, kilatan kegelapan berpisah dan bersembunyi. Doppelganger Kaisar Malam Gelap dan tentakel iblis keduanya hancur. Kaisar Malam Kegelapan telah menyerahkan satu doppelganger hanya untuk menghancurkan tentakel iblis. Dia tidak bisa mendekati Secret Lord Demonic Abyss. Dalam bentrokan itu, Dewa Suci Iblis Abyss bahkan tidak bergerak, namun dia mampu memaksa kedua Dewa Suci ke dalam situasi putus asa. Duke Nanfeng berdiri di samping dan menyaksikan ini dengan kaget. Aku tidak bisa terus menonton. Naga di sekitar Duke Nanfeng tiba-tiba bangkit dan menerobos batasan kekuatannya. Suara mendesing, sama seperti Duke Nanfeng akan mengambil tindakan. Jiang. Maksud pedang abadi muncul, dan sepertinya itu bisa menebas langit. Pedang compang camping hijau tua mengiris ke depan dan memancarkan aura tajam yang tampaknya mampu memaksa langit kembali. Sosok putih terbentuk dari cahaya pedang muncul di belakang pedang yang compang camping. Itu adalah sosok seorang penatua dengan kumis panjang yang memberikan Soul Sword Intent abadi yang mendorong kembali semua tentakel. Sangat dekat, hati Rakasa tua Su bergetar ketika dia melihat pedang compang camping hijau yang terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah senjata Dewa Kuno. Wajah Dewa Suci Iblis Abyss dipenuhi dengan kejutan. Itu haruslah pedang Dewa Kuno agar bisa memotong tentakel iblisnya dengan begitu mudah dan mengeluarkan pedang maksud abadi. Cahaya putih di belakangnya juga berisi hukum pedang jiwa. Ini adalah satu-satunya senjata Dewa Kuno yang muncul di dimensi ilusi ilahi. Selanjutnya, pedang kecil Sein Guyue dari Sky Sword Pavilion telah mendapatkan pengakuan senjata Dewa Kuno dan berubah menjadi pedang jiwa yang bergabung dengan senjata Dewa Kuno dan menjadi roh senjatanya. Karena itu, ada desas-desus tentang Sky Sword Pavilion kembali ke masa kejayaannya selama 4 bintang. Mengapa senjata Dewa Kuno ada di sini? Duke Nanfeng terkejut dan bingung pada saat yang sama. Kekuatan senjata Dewa Kuno memang mengejutkan. Senior Sword Sein. Seorang gadis hitam mulai perlahan-lahan terbang. Itu adalah keajaiban generasi muda Sky Sword Pavilion, Mo Dongyao. Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi suram. Mengapa Pavilion Langit Pedang juga ikut campur? Selanjutnya, Secret Lord Demonic Abyss bisa merasakan pedang tersembunyi yang tidak jauh letaknya. Ini membuat Secret Lord Demonic Abyss berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari gambar Little Sword Sein, Tuan Suci. Aku berutang budi kepada Zhao Feng, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar itu, Dewa Suci Iblis Abyss direbus dengan kemarahan. Zhao Feng lagi. Apa yang dilakukan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi untuk pedang kecil Sein Guyue untuk berutang budi padanya? Kamu hanya roh senjata dari senjata Dewa Kuno. Seberapa besar kekuatan yang bisa kau gunakan? Secret Lord Demonic Abyss berkata dengan dingin. Mo Dongyao benar-benar diabaikan olehnya karena tingkat kultivasinya terlalu rendah.
Perhatiannya terutama difokuskan pada maksud pedang yang tersembunyi. Skyward Pavilion pasti tidak akan membiarkan senjata dewa kuno dan keajaiban mereka muncul di dunia luar dengan cara yang begitu santai. Pasti ada ahli pedang Dao yang tiada taranya melindungi mereka secara rahasia. Namun, ketika dia memikirkannya, itulah yang diinginkan oleh Secret Lord Demonic Abyss, karena selama dia tidak melukai Mo Dongyao atau berencana untuk mencuri senjata dewa kuno, dewa suci dari Paviliun Pedang Langit tidak akan melakukan apa-apa. Ini akan jauh lebih mudah kalau begitu. Dewa suci Iblis Abis mengungkapkan senyum mematikan, dan niat membunuh terlintas di matanya saat dia melihat ke arah Rakasa Lama Su dan Supreme Emperor Dark Knight. Dia tidak takut dengan senjata dewa kuno. Dia harus membunuh orang-orang dari Paviliun Asap Laut, tetapi pedang compang camping dewa kuno tiba-tiba melepaskan cahaya dan mendarat di tangan Duke Nanfeng. Jiang, Duke Nanfeng berhenti sejenak sebelum memahami apa yang diinginkan Sein pedang kecil. Weng gelombang-gelombang, Duke Nanfeng, yang dikelilingi oleh naga cahaya dan memegang senjata dewa kuno, langsung melepaskan sinar pedang dunia gemetar yang melesat ke langit. Aura agung suci iblis-iblis abis hancur terhadap SWOT maksud abadi. Sosok Sein pedang kecil yang transparan di belakang Duke Nanfeng merilis Intent of the Soul Sword. Kekuatan gabungan mereka mengubah warna langit, dan sepertinya mereka telah menjadi pedang suci yang tiada taranya. Apa ini? Suci Lord Demonic Abyss bingung. Apakah ini mungkin? Dengan tambahan pemeliharaan drakonik, Duke Nanfeng memiliki kekuatan pertempuran dari realem cahaya tahap realem, dan dengan bantuan senjata dewa kuno di atas, kekuatan pertempurannya dengan mudah melampaui tahap akhir dari alam cahaya mistik. Supreme Emperor Dark Knight dan Old Monster Su dipenuhi dengan kegembiraan. Duke Nanfeng saat ini mengeluarkan tekanan tak tertandingi yang mengejutkan surga dan bumi. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa kuno, Rakasa Tua Su menghela nafas. Tuan Suci, aku hanya berutang budi kepada Zhao Feng dan tidak ingin menjadi musuhmu. Suara Sein pedang kecil dalam cahaya putih terdengar dalam dimensi jiwa. Secret Lord Demonic Abyss, pertempuran untuk putra mahkota telah dimulai, dan semua kekuatan dinasti Gun Lord Agung telah tersapu ke dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Duke Nanfeng saat dia mengeluarkan tekanan kuat. Dewa suci iblis abis memandang ke arah Duke Nanfeng dan mengerti apa yang dia maksud. Nine Darkest Palace telah kehilangan sejumlah besar pejuang eselon menengah dan bahkan seorang dewa suci dalam upaya mereka untuk berurusan dengan duo iblis berambut ungu. Jika dia terluka juga, semua karena dia ingin berurusan dengan junior di Void God Realm, itu tidak terdengar bagus, dan itu mungkin akan mempengaruhi kemajuan 9 kegelapan istana di masa depan. Sekarang setelah puncak bintang 3 Skyward Pavilion telah mendapatkan pengakuan dari senjata dewa kuno, tidak ada yang yakin tentang apa yang bisa terjadi. Baik, aku akan memberikan wajah Duke Nanfeng dan Skyward Pavilion dan membiarkan kalian semua hidup. Suara Dewa Suci Demonic Abyss terdengar ketika dia memberi dirinya alasan yang bisa dia gunakan untuk mundur. Tentakel iblis di udara mulai berkontraksi dan berubah menjadi sisik hitam yang menutupi Dewa Suci Iblis Abyss saat dia mulai pergi. Tekanan dari Dewa Suci Dao Iblis juga mulai memudar. Banyak terima kasih kepada Skyward Pavilion untuk membantu. Orang-orang dari Ocean Smoke Pavilion mengucapkan terima kasih. Saya sudah membalas budi Zhao Feng. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Senjata dewa kuno meninggalkan seberkas lampu hijau saat mendarat di tangan Mo Dongyao, dan mereka pergi. Pada saat ini, di dalam alam mimpi kuno, langit cerah dan cerah, tetapi bagian dari hutan tertutup badai angin dan kilat. Aku telah membentuk struktur dasar dunia kecil. Zhao Feng duduk di tengah dunia kecilnya. Angin dan kilat menderu di sekelilingnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada dirinya. Yuan sejati dalam kristal core-nya perlahan mengisi setiap sudut dunia kecil, seperti bagaimana darah dipompa ke setiap anggota tubuh. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah penguasa dunia kecil ini dan mengendalikan semua yang ada di dalamnya. Dia bahkan memiliki sedikit kontrol atas hukum realem mimpi kuno. Untuk menggunakan dunia kecil, seseorang akan mewujudkannya menjadi kenyataan dan mengendalikan bagian dari hukum realitas. Pada titik ini, dunia kecil Zhao Feng hanya beberapa ratus meter lebarnya, yang tidak ada artinya dibandingkan dengan proyeksi dunia kecil 9 kegelapan dewa kegelapan seluas ribuan mil. Kekuatan dunia kecilku tidak cukup. Sepertinya koneksi antara domain petir angin dan dimensi kristal core tidak cukup kuat. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya. Struktur.
Dunia kecil harus sangat kuat atau sulit untuk menyempurnakannya di masa depan. Pada hari tertentu, awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno, dan kilatan petir bisa terlihat. Apakah itu di sini? Zhao Feng membuka matanya. Bab 928. Awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno saat gumpalan cahaya mulai muncul. Apakah itu di sini? Zhao Feng sangat bersemangat, tapi matanya serius. Dia telah membentuk dunia kecilnya di alam mimpi kuno karena dia ingin menunggu badai berikutnya. Sejak dia memiliki ide ini, dia ingin mencobanya, memahami dunia kecil angin petir selama badai realem mimpi kuno. Celepuk, celepuk, celepuk. Langit mulai menjadi gelap ketika tetesan hujan jatuh dari langit. Ketika hujan memasuki dunia kecil Zhao Feng, dia merasa bahwa itu mulai menjadi kacau. Dia tidak bisa mengendalikan tetesan hujan yang memasuki dunia kecilnya. Saat ini, aku hanya bisa mengendalikan apa yang aku buat di dunia kecilku. Saya tidak dapat mempengaruhi objek lain, dan objek lain bahkan dapat mempengaruhi stabilitas dunia kecil saya. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, dunia kecilnya terlalu lemah. Namun, dia tidak ingat bahwa dia berada di alam mimpi kuno. Jika dia kembali ke dunia nyata, kendali atas ruang akan melampaui dunia kecil yang baru terbentuk dari seorang kaisar normal. Tetesan hujan dari alam mimpi kuno juga mengandung banyak aura kuno yang benar-benar berbeda dari dimensi tempat tinggalnya. Untuk mengendalikan air hujan ini, dia perlu memiliki pemahaman yang mendalam. Untuk mempengaruhi hukum alam mimpi kuno, dia perlu memahami asal-usul alam mimpi kuno sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng sangat jauh dari langkah itu. Ledakan, hujan semakin membesar, dan kilatan sesekali muncul. Zhao Feng mengangkat kepalanya. Badai kali ini jauh lebih kecil daripada terakhir kali. Meskipun itu yang terjadi, dunia kecil Zhao Feng mulai berubah transparan ketika hujan turun ke dalamnya, seolah-olah itu akan menghilang setiap saat. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia mengedarkan dimensi kristal core-nya. Gelombang angin petir benar Yuan langsung mengalir ke setiap sudut dunia kecil, dan garis besar dunia kecil di sekitar Zhao Feng menjadi sedikit lebih jelas. Kilatan petir sesekali muncul di awan gelap. Di bawah awan-awan gelap ini ada lapisan awan setengah transparan lainnya yang dirusak oleh angin dan kilat. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah ada dua langit di satu dunia. Seperti ini, Zhao Feng mulai merasakan aura samar angin dan petir di antara hujan alam mimpi kuno. Dunia kecil berubah dengan pikirannya dan mulai perlahan menjadi realistis. Ledakan, sebuah kresek petir terdengar dari atas kepala Zhao Feng dan menyebabkan dunia kecilnya melepaskan semburan baut petir. Tekanan dari sesuatu yang menguasai segala sesuatu di dunia muncul, dan rasa bahaya yang kuat membuat mata kiri Zhao Feng mengeluarkan peringatan. Tidak baik, ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah petir raksasa mendarat tepat di tempat Zhao Feng berdiri dan meninggalkan kawah hitam. Semuanya dalam jarak 10 meter telah menghilang. Masih merokok dan membakar potongan-potongan kayu hitam di dekatnya. Burung dan ular sanca Yao di pohon memandang lubang dengan mata bingung dan tubuh gemetar. Detik berikutnya, seorang pemuda berambut emas muncul di pusat kawah hitam. Piton raksasa dan burung Yao menyaksikan semua ini dan tidak memikirkannya. Sementara budidaya tuan mereka tidak terlalu tinggi, dia memiliki kemampuan untuk bergerak seperti hantu. Sangat dekat, Zhao Feng merasa lega. Dia sedang dalam proses memahami, jadi perasaannya terhadap dunia luar lemah. Jika bukan karena peringatan mata kirinya yang membangunkannya, dia akan terbunuh oleh petir. Petir seharusnya tidak jatuh dalam badai yang lemah. Sepertinya itu tertarik oleh dunia kecil petir angin saya. Zhao Feng menganalisis. Ini adalah sambaran petir raksasa pertama yang jatuh sejak badai muncul. Dunia kecil petir angin masih dalam tahap awal, jadi kemampuannya untuk menarik petir tidak ada. Artinya dibandingkan dengan tubuh petir suci miliknya. Jika dia mengedarkan tubuh petir suci miliknya di sini, itu akan langsung menarik beberapa baut petir. Selain itu, cuaca semakin memburuk, sehingga kemungkinan turunnya kilat kuno akan menjadi lebih besar. Ini berarti bahwa Zhao Feng mungkin perlu meninggalkan alam mimpi kuno kapan saja, jadi dia tidak berani menyebarkan dunia kecil angin petirnya lagi. Setelah mengumpulkan beberapa kayu yang mengandung petir kuno di dekatnya, Zhao Feng duduk di tengah-tengah lubang. Tinggal 2 bulan lagi sampai pertempuran untuk putra mahkota. Aku harus menyelesaikan tahap awal dunia kecilku saat itu. Petik 2. Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih. Untuk kaisar normal,
Membentuk dunia kecil yang normal dalam 1 tahun berarti bahwa mereka adalah anak ajaib yang tak ada taranya, tetapi dengan kemampuan menganalisis dan belajar Zhao Feng, 4 bulan sudah cukup. Namun, dunia kecil petir angin yang ingin ia bentuk mengandung inten dari alam mimpi kuno dan jauh lebih sulit daripada dunia kecil yang normal. Begitu Zhao Feng menyelesaikan tahap awal dunia kecilnya, kekuatannya akan dapat dengan mudah menekan dunia kecil kaisar yang normal, mirip dengan bagaimana Zhao Feng bahkan tidak bisa bertahan 3 napas saat pertama kali ia memasuki alam mimpi kuno. Beberapa kekuatan berdiri di dalam istana Pangeran ke-9. Banyak raja dan kaisar berdiri di samping. Hanya beberapa kekuatan bintang 3, ahli dengan pangkat bangsawan, dan Tuan Suci yang diizinkan berbicara. Kaisar Malam Gelap, Rakasa Tuasu, Duke Nanfeng, dan Zhou Suer ada di sini, tetapi suasananya tegang. Pangeran ke-9, apakah kita benar-benar akan memberikan posisi penjinak binatang kepada Zhao Feng? Seorang pria parubaya berotot memiliki ekspresi tidak puas. Setiap gerakan dan tindakannya menghasilkan kekuatan yang kuat, dan ini masih dengan dasar bahwa ia berusaha menyembunyikannya. Ekspresi Pangeran ke-9 juga sedikit suram. Pada kenyataannya, dia ingin memberikan posisi spesialis jiwa kepada Zhao Feng, tetapi yang terakhir sudah memberitahu semua orang bahwa dia adalah penjinak binatang buas. Selain itu, keluarga Ji awalnya mendukungnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota pasukan Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan Pangeran ke-8, yang merupakan pukulan besar. Ketika Pangeran ke-9 pergi untuk bertanya mengapa, penatua dari keluarga Ji menjawab seperti itu, dengan hadirnya Zhao Feng, akan sulit bagi keluarga Ji untuk mendapatkan posisi spesialis jiwa. Pangeran ke-9 tidak berdaya, tetapi karena keluarga Ji sudah bergabung dengan pihak Pangeran 8, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia menjelaskan. Namun, dukungan Zhao Feng juga memberi Pangeran ke-9 beberapa pendukung lain, seperti Duke Nanfeng dan Ocean Smoke Pavilion. Sampai batas tertentu, Zhou Suer juga mendukungnya karena Zhao Feng. Yah, Zhao Feng juga penjinak binatang yang sangat berbakat, Pangeran ke-9 tersenyum dan menjawab. Dia percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan keterampilannya yang sebenarnya dan tidak menipu dia. Duke Nanfeng dan anggota Ocean Smoke Pavilion juga bingung. Sementara Zhao Feng memang penjinak binatang berbakat, kekuatan pertempuran pribadinya dan teknik garis keturunan mata misterius jauh lebih unggul. Namun, anggota Ocean Smoke Pavilion tidak memiliki hak untuk mempertanyakan pilihan Zhao Feng. Pria berotot itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berasal dari keluarga Xi, yang merupakan satu-satunya anggota 8 keluarga besar yang berdiri di belakang Pangeran ke-9. Dia tidak berjuang untuk posisi penjinak binatang, dia hanya memikirkan kelompok, dan dia berharap bahwa setiap anggota adalah pilihan terbaik untuk posisi mereka karena lawan mereka terlalu kuat. Dalam laporan asli dari kekuatan keseluruhan, Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-6, tetapi sekarang telah turun ke urutan ke-7. Ini berarti bahwa, dalam periode waktu ini, para pangeran lainnya telah bertemu lebih banyak kekayaan daripada Pangeran ke-9. Pangeran ke-8, yang awalnya peringkat ke-7, kini berada di peringkat ke-4 dan bahkan memiliki momentum untuk memperjuangkan posisi putra mahkota. Anggota saat ini tidak memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi kelompok-kelompok menakutkan dari pangeran lainnya. Si Yulei, selama kita bekerja bersama dan menggunakan taktik Senjizi, kita memiliki kesempatan, suara Ying tua terdengar. Kita tidak bisa langsung terburu-buru menarik kesimpulan. Apapun bisa berubah, kata seorang penatua yang menggunakan tongkat dengan janggut putih berkata perlahan. Senjizi dulunya adalah seorang bijak terkenal yang tahu ramalan, tetapi tidak ada berita tentang dirinya yang terdengar selama bertahun-tahun. Penampilannya mengejutkan banyak generasi yang lebih tua. Sebuah kalimat dari masing-masing tetua langsung menenangkan semua orang. Besok adalah perjuangan untuk posisi. Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan. Suara tidak puas terdengar dari tetua dari kekuatan bintang 3 yang normal. Pertarungan untuk posisi adalah rintangan terakhir untuk mengkonfirmasi posisi dan biasanya tidak terlalu banyak waktu. Misalnya, Pangeran ke-9 memiliki 7 slot total. Zhou Suer sangat terkenal karena kemampuan penyembuhannya, dan tidak ada yang mau menantangnya. Bahkan jika mereka berpikir punya kesempatan, mereka tidak akan berani melakukannya. Si Yulei adalah keajaiban keluarga Si yang telah membangkitkan garis keturunannya, dan ia berasal dari generasi sebelumnya.
Keluarga Si adalah kekuatan terbesar di belakang punggung Pangeran ke-9, jadi tidak ada yang akan mencoba mengambil alih tempatnya. Bahkan, jika keluarga Si ingin mengambil tempat kedua, pasukan normal tidak akan berani mengatakan apa-apa. Selanjutnya, ada dua aturan unik lagi dalam memperebutkan posisi. Yang pertama adalah bahwa hanya kekuatan yang mendukung pangeran spesifik atau kekuatan netral yang berhak menantang posisi. Yang kedua adalah bahwa kultivasi sang penantang tidak bisa melebihi orang dengan posisi itu. Misalnya, jika penjinak binatang buas ingin menantang Zhao Feng, maka penjinak binatang buas ini tidak bisa datang dari kekuatan di belakang pangeran lain manapun, dan budidaya mereka tidak bisa melebihi milik Zhao Feng. Dengan semua pembatasan ini, perjuangan untuk posisi tidak terlalu rumit atau menarik seperti yang dibayangkan. Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan besok, maka kita hanya harus memotongnya. Pangeran ke-9 merasa sedikit tidak berdaya. Dia ingat bagaimana Zhao Feng memasuki pengasingan selama kunjungan pertama mereka juga. Namun, Pangeran ke-9 sedikit berharap untuk itu. Zhao Feng adalah salah satu anggota intinya, jadi itu hanya baik baginya jika Zhao Feng menjadi lebih kuat. Gelombang-gelombang. Tiba-tiba aura muncul, dan ekspresi semua ahli berubah ketika mereka melihat keluar. Yang mulia Pangeran ke-9, saya akan mengganggu Anda. Seorang penatua yang kuat dengan jubah merah gelap berdiri di luar aula, dan tekanannya menyebabkan semua ahli di aula mulai bernapas lebih berat. Di sebelahnya ada beberapa orang lain dari keluarga Tai, dan salah satunya adalah wanita cantik yang mengamati matanya dengan mendesak di seberang aula. Senior Hongnan, besok adalah pertarungan untuk posisi itu. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Pangeran ke-9 tersenyum tipis ketika ia maju. Keluarga Tai adalah salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar dan tidak lebih lemah dari kekuatan bintang 3 puncak. Mereka saat ini berdiri di sisi Pangeran ke-4. Aku di sini untuk menemukan Zhao Feng, suara Tai Hongnan bergema di aula, dan tidak ada yang berani menghentikan tindakannya yang tidak sopan. Bahkan penatua yang mewakili keluarga Si menundukkan kepala mereka dan tidak berbicara. Meskipun mereka berdua berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Si tidak ada di dekat keluarga Tai, yang menjaga terhadap ras non-manusia di wilayah barat laut. Selain itu, Tai Hongnan ini bukan anggota acak dari keluarga Tai, dia adalah seorang dewa suci tua. Senior Hongnan, Zhao Feng masih dalam pengasingan. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi minta maaf. Apakah Anda yakin dia tidak hanya bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah sedikit marah ketika gelombang aura api menyebar dan menekan semua ahli lain yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar, dan yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka akan terbakar. Bab 929 keluar dari pengasingan. Apakah Anda yakin dia tidak hanya bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah sedikit marah ketika gelombang aura api menyebar dan menekan semua ahli lain yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar, dan yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka akan terbakar. Hati Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight bergetar samar. Aura yang ditampilkan Tai Hongnan ini setara dengan Secret Lord Demonic Abyss. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan interogasi Lord Secret Lord keluarga Tai. Grand Elder, Zhao Feng memang tidak ada di sini. Tai Litian, yang berada di sebelah Tai Hongnan, memindai tempat itu dan berkata, keluarga Dasi tahu bahwa Zhao Feng dalam pengasingan sehingga mereka menunggu sampai sekarang, tetapi Zhao Feng masih dalam pengasingan sehari sebelum posisi bertarung. Ini membuat mereka curiga bahwa Zhao Feng sengaja menghindari keluarga Dasi. Katakan pada Zhao Feng untuk keluar. Saya ingin berbicara dengannya. Aura mengerikan Tai Hongnan menyebar sekali lagi di seberang aula dan mengubahnya menjadi neraka yang terbakar. Hongnan Senior, ini tidak baik. Anda mendukung Pangeran ke-4, tetapi Anda ingin mengganggu anggota tim saya berkultivasi. Pangeran ke-9 harus mengatakan ini, dan dia percaya bahwa Tai Hongnan tahu apa yang dia maksud. Ini adalah aturan untuk memperjuangkan putra mahkota. Kekuatan di belakang masing-masing pangeran tidak bisa mengganggu bawahan pangeran lainnya. Pangeran ke-9 yang tidak menyerah pada tekanan dari keluarga Tai membuat para ahli di aula merasa baik, tetapi pada saat yang sama, mereka bisa dengan jelas merasakan perbedaan di antara mereka. Pangeran ke-4 tidak hanya memiliki keluarga Tai bintang 3 puncak di belakangnya, ia juga memiliki keluarga Dong dan 2 istana Duke Grand. Bahkan istana suspensi langit bintang 4 berdiri di belakang pangeran ke-4.
Ada juga kekuatan bintang 2 dan 3 yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keluarga Dasi sendiri menakuti semua orang dari pihak Pangeran ke-9. Grand Elder, mengapa kita tidak menunggu sebentar saja? Besok adalah hari untuk perkelahian, jadi Zhao Feng pasti akan keluar dari pengasingan pada saat itu. Ekspresi Tai Litian sedikit berubah saat dia berkata. Bahkan keluarga Dasi tidak berani melanggar perintah yang ditetapkan oleh Kekaisaran. Baiklah, tetapi jika Zhao Feng belum keluar dari pengasingan besok, saya akan menganggap bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi, yang berarti bahwa dia tidak akan dianggap sebagai anggota pasukan Pangeran ke-9. Petik 2. Tai Hongnan memandang Pangeran ke-9 dengan sedikit pujian, tetapi kemudian memindai para ahli lain yang hadir dengan makna yang mengancam. Setelah Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai pergi, suhu aula kembali normal, tetapi sekarang sunyi senyap. Pangeran ke-9 merasa tak berdaya. Jika keluarga Ji ada di sini, mereka akan bisa bertarung dalam hal momentum dan tidak kehilangan banyak semangat. Pada saat ini, seorang lelaki berjubah naga yang tampak baik hati berjalan mendekat. Zihang, jangan menyerah. Meskipun tidak ada banyak kekuatan di belakang Anda, semua anggota tim Anda adalah elit dan penuh potensi. Petik 2. Paman ke-11. Ekspresi Pangeran ke-9 sedikit berubah, dan dia merasa sangat tidak mau. Menjadi pemimpin, semua orang telah mencapai tahap ini demi dirinya, jadi dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda keraguan. Mata Pangeran ke-9 berbinar, dia tidak bisa mengecewakan semua orang. Pada saat yang sama, mereka yang mendapatkan tempat merasa percaya diri dan penuh amarah. Saya percaya semua orang luar biasa dan tidak akan digantikan oleh orang lain dalam memperjuangkan posisi besok. Pangeran ke-9 memandang ke arah segelintir orang. Mereka yang bukan anggota pasukan dapat bergabung dalam pertarungan memperebutkan posisi, tetapi orang-orang ini tidak akan berani mengambil posisi dari kekuatan yang kuat dan hanya akan pergi untuk kekuatan yang lebih lemah. Keesokan harinya, pemeliharaan drakonik dari seluruh dinasti Gan Agung Lord mulai bergerak, seolah-olah naga emas akan bangun. Pemeliharaan drakonik menyapu segala arah. Ada 10 arena di bidang seni bela diri terbesar di Istana Kekaisaran Gan Agung. Bidang seni bela diri dikelilingi oleh aula tempat para pangeran dan pasukan mereka menyaksikan. Di atas Istana Kekaisaran di awan 1000 mil jauhnya ada banyak ahli dan pasukan. Paviliun Master B, beritahu Zhao Feng untuk keluar dari pengasingan. Pangeran ke-9 samar-samar menggelengkan kepalanya. Apakah Zhao Feng benar-benar lupa tentang pertarungan untuk putra mahkota? Menjadi Master Paviliun Asap Laut, Bi Qingyue tidak ingin mengganggu Zhao Feng, tapi dia harus pada saat ini. Bi Qingyue sedikit menganggukkan kepalanya dan pergi ke tempat Zhao Feng berada di pengasingan. Pada saat ini, Tai Litian sudah perlahan berjalan. Yang mulia Pangeran ke-9, apakah Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan? Hati semua orang jatuh. Seseorang dari keluarga Dasi sudah datang. Jika Tai Hongnan melakukan apa yang dia lakukan kemarin dan menanyai mereka di depan semua kekuatan dinasti Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Tepat saat mereka khawatir, sebuah suara terdengar, Pangeran ke-9, aku datang terlambat. Zhao Feng berjalan dengan ekspresi minta maaf, dan semua kekuatan di sekitar Pangeran ke-9 memandang. Nama terkenal Zhao Feng menyebar ke seluruh dinasti Gan Agung Lord 4 tahun lalu, tapi dia selalu berada di pengasingan setelah tiba di Istana Kekaisaran, jadi tidak ada yang melihatnya atau kemampuan penjinakan binatang buasnya. Namun, ia mampu mengambil posisi penting. Dewa suci dari keluarga Dasi datang kemarin karena Zhao Feng juga. Menambahkan semua ini bersama dengan nama terkenal Zhao Feng menyebabkan mereka tidak puas dengan Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng adalah penatua Grand Paviliun Asap Laut dan memiliki hubungan yang baik dengan Duke Nanfeng, mereka akan sudah membujuk Pangeran ke-9 untuk mengambil posisi Zhao Feng. Zhao Feng, tidak apa-apa selama kamu datang. Pangeran ke-9 tersenyum tipis saat dia memeriksa Zhao Feng. Penatua dari keluarga Si memiliki ekspresi terkejut, kekuatan hidup dan kekuatan tubuh junior ini setara dengan Si Yulei. Orang harus tahu bahwa keluarga Si secara tradisional adalah keluarga yang memperkuat tubuh, dan Si Yulei adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya yang telah membangunkan garis keturunannya. Zhao Feng, penatua Grand keluarga Dasi mengundang Anda untuk berbicara. Tai Litian sekali lagi memeriksa Zhao Feng dengan ekspresi yang rumit, tetapi ia tidak menyembunyikan pujian di matanya. Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari Void God Realm, tapi dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga.
Aura mantapnya melampaui sebagian besar kaisar kuno, dan mata emasnya membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, apa yang membuatnya paling bersemangat adalah bahwa ia bisa merasakan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng menjadi lebih murni. Tidak ada yang bisa saya bicarakan dengan keluarga Dasi. Zhao Feng segera tahu apa yang ingin dibicarakan Dasi Litian begitu dia melihatnya. Saat itu, dia memberitahu Tai Litian bahwa dia sedang memotong ikatan pemilik aslinya. Zhao Feng, terlepas dari apapun, tubuh Anda milik keluarga Tai, dan darah keluarga Tai mengalir melalui Anda. Itu adalah kenyataan, Anda tidak bisa lepas darinya, Tai Litian membujuk. Jika Zhao Feng kembali ke keluarga Tai, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi dari dinasti Tuan. Pikiran tentang garis keturunannya yang sempurna memiliki sedikit harapan bagi keluarga Tai untuk menjadi kekuatan bintang 3 terkuat, dan mungkin bahkan negara adidaya bintang 4. Melarikan diri, Zhao Feng tidak berpikir seperti itu. Dia tidak pernah mencoba melarikan diri. Jika seseorang ingin menghitung setiap ikatan dari masa lalu, itu tidak akan pernah berakhir. Melarikan diri hanya apa yang dipikirkan keluarga Tai terjadi, mereka berpikir bahwa Zhao Feng menghindari mereka. Baik, aku akan ikut denganmu. Zhao Feng menghela nafas saat tatapannya menjadi tegas. Pasti ada akhir dari ini. Keluarga Dasi adalah salah satu kekuatan terkuat, dan itu adalah kekuatan besar yang sangat terkait dengan kekaisaran. Jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini, itu akan berlangsung selamanya. Gelombang. Melihat Zhao Feng mengikuti Tai Litian, pasukan Pangeran ke-9 menghela napas. Mereka tahu sedikit tentang Zhao Feng, dan sementara mereka iri, mereka bingung pada saat yang sama. Mengapa Zhao Feng tidak bergabung dengan keluarga Dasi saja? Penampilan Zhao Feng menarik perhatian banyak ahli dari Aula Pangeran ke-13. Grand Elder berwajah persegi dari keluarga Duanmu dan Duanmu King menatap Zhao Feng dengan ekspresi yang rumit sementara Pangeran ke-13 dan mereka yang berasal dari Nine Darkest Palace memiliki niat membunuh di mata mereka. Aula Pangeran ke-4 sunyi. Banyaknya keberadaan yang menakutkan membuat beberapa bintang 2 dan 3 bintang takut untuk bernafas dengan keras. Pada saat ini, Tai Litian muncul dengan Zhao Feng di luar aula. Zhao Feng, Pangeran ke-4 menatap Zhao Feng dan merasa bahwa dia lebih mantap dari sebelumnya. Pada saat yang sama, para ahli lain di aula Pangeran ke-4 juga memeriksa pemuda berambut emas ini. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Xin Wuheng tersenyum tipis. Dia dan Zhao Feng keduanya berasal dari kampung halaman yang sama, jadi dia sangat senang bisa bertemu Zhao Feng lagi di zona benua. Ini Zhao Feng, mata Suan Yuanwen berkilauan dengan gelombang niat pertempuran. Sekarang setelah dia mulai menguasai senjata dewa yang di bawah standar, dia tidak akan lengah lagi seperti apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng, seorang pria berambut merah dengan tatapan dingin dari keluarga Tai memandang. Dia telah mendengar bahwa penatua keluarga telah menemukan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna di luar. Selain itu, tampilan Zhao Feng di Divine Illusion Dimension juga sangat luar biasa, bahkan Suan Yuanwen berada pada posisi yang kurang menguntungkan baginya. Kamu adalah Zhao Feng, mata Tai Hongnan seperti api, dan mereka berkilauan dengan lampu merah yang aneh saat dia melihat Zhao Feng. Fenger, wanita cantik dengan alis berkerut dan ekspresi pucat di belakang Tai Hongnan berteriak. Saat ini, semua orang memanggil nama Zhao Feng. Hal ini membuat mulut berbagai perwakilan bintang 2 dan 3 bintang terbuka lebar. Bahkan penatua dari Sky Suspension Palace membuka matanya dan melirik Zhao Feng dengan tertarik. Zhao Feng berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Mata emasnya mengamati semua orang dan mengingat apa yang mereka katakan. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Tai Hongnan. Sangat kuat, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Zhao Feng. Dia beberapa lusin kali lebih kuat dari Dewa Kegelapan 9 Kegelapan saat itu. Tekanan santai dari Tai Hongnan membuat tubuhnya terasa berat, dan dia merasa tidak bisa bernapas seolah-olah diikat tali. Apakah ini Dewa Suci dari keluarga Dasi? Zhao Feng mulai secara diam-diam mengedarkan tubuh petir suci miliknya. Tai Hongnan menatap Zhao Feng dengan tatapan berapi-api dan diam-diam mengedarkan teknik rahasianya. Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia sedang terbakar, dan garis darah Blood Devil Sun dalam tubuhnya mulai mendidih seolah-olah akan meletus setiap saat. Booming gelombang. Cahaya merah darah samar melonjak dari Zhao Feng dan menutupi tubuhnya. Baik, Blood Iblis Sun yang sempurna.
Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan aura api yang menakutkan. Bab 930. Baik, Blood Iblis Sun yang sempurna. Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan aura api yang menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa istana kekaisaran terbuat dari bahan yang kuat dan memiliki perlindungan pemeliharaan drakonik, aula ini sudah akan hancur. Semua orang melihat lampu merah seperti kaca yang bersinar dari tubuh Zhao Feng dengan kaget. Garis darah Blood Devil Iblis sempurna. Ini adalah garis keturunan yang kuat yang bisa diperingkatkan dalam 10 besar garis keturunan Imperial Dao. Jika keluarga Tai bisa mengendalikan garis keturunan ini sekali lagi, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kekuatan bintang 4 di masa depan. Jantung penatua dari keluarga Dong naik ke udara, dan ekspresi semua kekuatan berubah. Laki-laki berambut merah di sebelah Tai Hongnan merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Garis darah Blood Devil Iblis sempurna, pria berambut merah berpikir sambil melihat Zhao Feng dengan niat pertempuran. Ekspresi Zhao Feng suram saat dia membuka mata emasnya, dan aura kuno dan sunyi dilepaskan dari bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Garis darah Blood Devil Sun dalam tubuhnya langsung bergetar dan menjadi tenang. Tai Hongnan masih hilang dalam kegembiraan oleh garis keturunan darah setan Zhao Feng, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu telah ditekan. Tai Hongnan menatap mata Zhao Feng dan sedikit terkejut. Anak ini juga memiliki garis keturunan mata yang kuat di dalam tubuhnya, dan perasaan garis darah mata ini memberinya tidak lebih lemah dari garis keturunan Purple Star Eyes dari keluarga Ji. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Garis keturunan unik yang berbeda telah muncul di keluarga Dasi di masa lalu, tetapi tidak pernah ada garis keturunan mata. Ini harus menjadi garis keturunan mata asli Zhao Feng. Tai Hongnan sudah menebaknya. Garis darah yang mampu menekan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna jelas tidak normal, tapi tidak ada garis mata-mata yang serupa di antara garis keturunan Imperial Dao yang peringkatnya lebih tinggi daripada garis darah Blood Devil Sun. Mungkinkah Zhao Feng memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno? Ekspresi Tai Hongnan langsung berubah. Itu satu-satunya kemungkinan. Dia awalnya ingin memaksa Zhao Feng untuk tinggal di keluarga Tai dan membuat beberapa anak untuk mereka, tapi sekarang garis keturunan mata Zhao Feng telah menarik minatnya juga. Sangat jarang seseorang memiliki dua garis keturunan yang kuat. Selama mereka tidak mati, mereka akan menjadi makhluk yang bisa menggerakkan awan seluruh benua. The Tai Family bisa membangkitkan kejeniusan seperti ini. Selain itu, karena Zhao Feng memiliki dua garis keturunan ini dan tidak memiliki masalah, itu berarti bahwa mereka tidak saling bertentangan, dan keturunannya dapat mewarisi kedua garis keturunan tersebut. Garis darah Blood Devil Sun yang sempurna dan garis mata darah kuno. Tai Hongnan merasakan darahnya mendidih. Jika keluarga Tai bisa mendapatkan garis keturunan mata yang kuat tidak lebih lemah dari keluarga Ji, mereka akan dapat melampaui puncak sebelumnya dan mencapai ketinggian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Zhao Feng, apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Tai? Tai Hongnan bertanya dengan suara tenang. Dia menggunakan nada yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang junior dari keluarga Tai yang telah hilang. Saya sudah mengatakan saya bukan dari keluarga Dasi dan bahwa saya tidak tertarik, jawab Zhao Feng bahkan tanpa berpikir. Dia bisa tahu dari pandangan Tai Hongnan bahwa keluarga Tai sedang memikirkan mata kirinya. Jika dia bergabung dengan keluarga Dasi, dia akan mulai kehilangan kendali atas berbagai hal, dan rahasia mata dewanya mungkin akan ditemukan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Zhao Feng, darah yang mengalir melalui Anda adalah darah keluarga Tai. Saya bahkan membawa ibumu ke sini hari ini. Tai Hongnan sedikit terkejut, tetapi dia tidak marah dan terus berbicara. Dia mengerti seperti apa Zhao Feng dari laporan Tai Litian, jadi dia punya banyak persiapan lainnya. Fenger, ini aku, ibumu. Wanita cantik di belakang Tai Hongnan langsung maju dan berteriak. Dia tahu bahwa putranya yang sebenarnya telah tiada, tetapi cukup bahwa tubuh ini adalah milik putranya. Dia lebih suka menonton, Zhao Feng, hidup terus, dan dia akan melakukan apapun. Saya hanya punya satu ibu. Zhao Feng memandang Tai Xiuli dan kemudian Tai Hongnan dengan tatapan tegas. Jika mereka tidak meninggalkan Zhao Feng asli di tempat pertama, ini tidak akan terjadi pada mereka. Ada alasan untuk semuanya. Zhao Feng, Anda tahu bahwa tubuh yang Anda gunakan milik keluarga Tai.
Tai Hongnan adalah seseorang yang mudah marah, dan nadanya berubah ketika ia melihat Zhao Feng dengan tegas menolak untuk memberikan wajahnya. Tidak, Tuan Suci, pemilik asli tubuh ini disebut Zhao Feng dari keluarga Zhao. Zhao Feng sudah memikirkan apa yang harus dikatakan ketika mereka menyebutkan tubuh dari keluarga Tai. Beberapa orang saat ini yang hadir tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka perlahan-lahan dapat mulai menceritakan dari pertukaran ini. Zhao Feng telah mengambil tubuh anggota keluarga Dasi yang awalnya ditinggalkan di suatu tempat, dan dia berhasil membangunkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Namun, Zhao Feng saat ini bukan Zhao Feng sebelumnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung dengan keluarga Dasi. Namun, melawan tekanan keluarga Dasi, apakah tidak ingin cukup? Beberapa pasukan dan keluarga bintang 3 memiliki ekspresi suram. Zhao Feng memiliki kelahiran seperti itu. Xuan Yuan Wen sakit kepala. Jadi, itu adalah garis keturunan darah iblis Sun yang sempurna. Xin Wuheng ingat bagaimana bagian dari Yuan sejatinya secara misterius dihisap ketika dia bertarung dengan Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi. Aku bagian dari pasukan Pangeran ke-9 sekarang, Tuan Suci. Bukankah memaksa saya untuk bergabung dengan keluarga Tai sedikit? Zhao Feng tersenyum tipis sambil terus berbicara. Secara teknis, tindakan Tai Hongnan sudah bertentangan dengan aturan pertarungan untuk putra mahkota, dan karena mereka berada di Istana Kekaisaran sekarang, Tai Hongnan tidak berani mengambil tindakan. Ekspresi Tai Hongnan memerah karena marah. Dewa Realm King yang sangat kosong yang bahkan bukan bagian dari keluarga Dasi berani menolak undangannya dengan nada seperti itu. Menjadi seorang penatua keluarga Dasi, dia belum pernah bertemu dengan situasi seperti itu sebelumnya. Aura panas berapi-api yang tak terlihat muncul, dan para raja dan kaisar di aula merasa kering. Hongnan senior, harap tenang. Pertarungan untuk posisi akan segera dimulai. Pangeran keempat segera bangkit dan menghentikan kemarahan Tai Hongnan. Setelah membungkuk, Zhao Feng meninggalkan aula pangeran keempat. Ayo pergi, pertarungan untuk posisi sudah dimulai. Pangeran keempat dengan cepat tenang, dan 10 anggota dengan aura yang kuat berdiri. Zhu Geyun, Xuan Yuan Wen, Xin Wuheng, dan pria berambut merah adalah bagian dari 10 ini. Setelah meninggalkan aula, Zhao Feng langsung menuju arena. Arena itu terbuat dari bahan kelas surga dan berisi banyak arai. Bahkan para dewa suci tahap awal hanya nyaris tidak bisa merusaknya. Arena ini dilindungi oleh susunan dan pemeliharaan drakonik untuk melindungi dari gelombang kejut apapun. Pada titik ini, bawahan Pangeran ke-9 semua sudah duduk. Di arena, termasuk Old Ying, Zhou Suer, Shen Jizi, dan Xi Yulei. Ada juga seorang pria parubaya dengan aura mantap dan seorang wanita dingin ramping dengan pakaian hitam. Ini adalah tim Pangeran ke-9 untuk pertempuran menjadi putra mahkota. Masing-masing dari mereka berspesialisasi dalam poin yang berbeda dan semuanya sangat berbakat. Selain Zhou Suer, yang lain semuanya dari generasi sebelumnya atau bahkan lebih tua. Zhao Feng, mengapa keluarga Dasi ingin berbicara denganmu? Zhou Suer segera bertanya ketika Zhao Feng duduk. Bukan masalah kecil bahwa Tuan Suci Hongnan dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk menemukan Zhao Feng. Semua anggota yang lain juga penasaran. Pertobatan Zhao Feng dan Tai Hongnan dihentikan oleh penghalang, jadi hanya mereka yang di dalam aula yang bisa mendengar. Mereka hanya bisa melihat Tai Hongnan menjadi sangat marah, jadi mereka ingin tahu apa yang membuat Tai Hongnan sangat marah. Penyebab semua ini masih memiliki ekspresi kasual. Dia ingin aku bergabung dengan keluarga Dasi, jawab Zhao Feng sederhana, dan semua orang selain Ying Tua dan Shen Jizi menatap Zhao Feng dengan mulut terbuka. Mereka hanya mendengar nama Zhao Feng, mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan kemampuannya sebelumnya. Bakat macam apa yang dimiliki Zhao Feng untuk Tai Family untuk mengirim Tai Hongnan untuk secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan Tai Family? Jika Anda tidak ingin memberitahu saya, maka jangan. Zhou Suer menjadi sedikit marah dan tidak percaya padanya. Dia berpikir bahwa Zhao Feng hanya mengada-ada. Yang lain semua berpikir bahwa Zhao Feng juga bercanda. Konyol, Xi Yulei mendengus dingin. Keluarga Dasi adalah salah satu yang terkuat di antara 8 keluarga besar. Bagaimana penatua keluarga Dasi dapat mengundang seseorang dengan nama keluarga yang berbeda untuk bergabung dengan mereka? Sekarang semua anggota arena telah tiba, pertarungan untuk posisi dimulai. Yang ini adalah Zhou Wenwei dari Elegan Wind Hall dan ingin menguji kekuatan senior Jing Kai.
Seorang pria parubaya kurus berjalan keluar. Matanya jernih dan penuh percaya diri saat dia menantang pria dalam kelompok yang memiliki aura mantap. Elegan Winhall adalah kekuatan bintang 3 normal yang mendukung Pangeran ke-9 tetapi belum mendapatkan posisi. Pria dengan aura mantap di sebelah Zhao Feng berjalan keluar. Saat ini, perkelahian sudah dimulai di arena lain. Entah itu pertukaran antara arai, kekuatan jiwa, atau pertarungan langsung. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan menyaksikan semua pertukaran dengan sudut 360 derajat. Hanya dengan mengetahui setiap lawan seseorang memiliki harapan untuk menang. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Setelah mengalahkan Grandmaster Beastamer 1,5 tahun yang lalu dengan hewan peliharaan spiritual dari 10.000 ras kuno, berita seharusnya sudah menyebar sekarang, dan jadi dia kemungkinan besar tidak perlu melakukan apa-apa. Ledakan, Jingkei melepaskan aura kentalnya, dan cahaya emas berkilau yang tampaknya menembus segala sesuatu yang bergerak di sekitar tubuhnya dalam pola tertentu. Di sisi lain, pedang hijau panjang muncul di tangan Zhou Wenwei. Itu memancarkan cahaya dingin dan memanggil angin puyuh ketika bergerak. Kedua kaisar langsung bentrok, serangan Jingkei terus-menerus, dan cahaya keemasan ada di mana-mana. Di sisi lain, Zhou Wenwei gesit dan memiliki serangan tajam, tetapi Jingkei mengendalikan pertandingan dari awal sehingga Zhou Wenwei terpaksa mengelak dan bertahan. Menusuk, cahaya keemasan di sekitar Jingkei tiba-tiba terbentuk menjadi pedang transparan yang melesat ke depan. Pada saat yang sama, akar kayu muncul di tanah dan menghalangi jalan mundur Zhou Wenwei. Ledakan, tubuh Zhou Wenwei ditembus oleh 10.000 sinar cahaya dan terlempar keluar arena saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Terima kasih telah mempermudah saya, Senior Jingkei. Zhou Wenwei dibawa pergi oleh seorang penatua dari Aula Angin Elegan. Anggota kelompok Pangeran ke-9 yang tidak mengenal Jingkei dengan baik sekarang tahu sedikit tentang kekuatannya. Dia memiliki serangan elemental logam yang tajam, dan dia berspesialisasi dalam elemen wood juga, yang bisa mendukungnya dan menangkap orang lain lengah. Ini memang anggota pertempuran yang luar biasa. Seorang ahli yang berspesialisasi dalam unsur-unsur logam dan kayu, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Kontrol Jingkei atas kedua elemen ini ada di titik. Unsur logam digunakan untuk serangan sedangkan elemen kayu digunakan untuk penyembuhan dan dukungan. Mereka bersinergi dengan baik dan tidak saling bertentangan.